Halo penggemar film action, melalui akun channel YouTube yang tak seberapa ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Commuter. Terbit pada tahun 2018 dan disutradarai oleh John Keletsera. Di awal film diperlihatkan seorang aki-aki tua yang berumur 60 tahun yang bernama Michael. Panggil saja Mike. Kakek tua bangka itu diperankan oleh aktor legend yang bernama Liam Neeson. Seperti yang kita tahu, Liam Neeson terkenal dengan film yang dibintangi yang berjudul Taken 1 dan Taken 2. Dan banyak lagi film yang dibintanginya. Mari saya perkenalkan, ini Karen, istri Mike, dan ini Denny, putra Mike. Mike memiliki keluarga yang harmonis dan istri serta anak lanangnya yang sudah remaja, yang dimana anak lanang itu akan segera melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung agar dia dapat menggapai cita-citanya menjadi seorang supir taksi online yang terkenal di muka bumi dengan gaji miliaran rupiah. Setibanya di stasiun, Mike kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kantor tempat di mana dia bekerja menggunakan kereta api dengan tujuan Binjai Pematang Siantar yang berlokasi di Sumatera Utara. Sedikit kisah tentang beliau berhenti bekerja dari profesi sebelumnya, yakni sebagai seorang yang mencari informasi dan menyelidiki kasus dengan menggunakan intelijen tinggi, sebut saja dengan detektif. Mike menghabiskan masa tuanya dengan bekerja sebagai penjual asuransi jiwa selama 10 tahun dan selalu menggunakan transportasi kereta api tercepat di Sumatera Utara yang dinamakan komuter. Scene berganti di sebuah office di mana Mike sedang bertemu atasannya yang bernama Frank. Di sini Frank memberitahu kepada Mike bahwa dia diberhentikan dari perusahaan asuransi yang dia geluti selama 10 tahun terakhir ini. Meskipun berusaha membantahnya, Mike akhirnya melepaskan pekerjaan tersebut. Dengan raut wajah yang amat gelisah dan putus asa, Mike keluar dari gedung perkantorannya. Dengan rasa khawatir penuh tekanan kreditan hidup saat ini, sambil memikirkan biaya pendaftaran kuliah putranya, tidak berani memberitahu kepada istri tercinta bahwa dia telah di-PHK dari perusahaan asuransi tersebut. Adegan berpindah di sebuah bar di mana Mike bertemu teman lama sekaligus mantan rekan kerja sebagai detektif dulu, yang bernama Alex Murphy. Kemudian Mike bercerita kepada Murphy tentang dirinya yang barusan saja di-PHK dan belum menceritakan kepada istrinya. Saat mereka mengobrol sambil minum beberapa cangkir tuak, ada berita di TV tentang seorang perencana kota yang diduga mati bunuh diri beberapa malam sebelumnya. Lanjut di bar yang sama, mereka bertemu mantan rekan kerja yang tidak mereka sukai yang bernama Dave Hawthorne, yang saat ini menjadi Kapten Komandan Pasukan Khusus Batalion Infanteri Raider 077 di mana bertugas untuk menjaga keamanan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini dari preman-preman jalanan. Setelah curhat dan mabuk 3 cangkir tuak, Mike pun bergegas untuk pulang kembali ke rumah dengan menggunakan kereta api komuter dengan tujuan Cimahi ke Cipanas. Pada saat akan memasuki gerbong kereta api, Mike ditabrak oleh orang asing dan kehilangan ponselnya. Singkat cerita, setelah Mike duduk di kursi penumpang, dia didatangi oleh sesosok wanita misterius. Sebut saja nama wanita itu Joanna. Setelah obrolan singkat, Joanna memberitahu Mike bahwa ada toilet gerbong berisi uang sebesar 25.000 US dollar ditambah bonus 75.000 US dollar dengan total income 100.000 US dollar. Joanna mengatakan bahwa dia dapat memiliki uang tersebut selama Mike membantu menemukan seseorang di pemberhentian terakhir di Cold Spring dengan nama Prine. Sebelum Joanna turun dari kereta api komuter, Joanna mengisyaratkan bahwa dia mengetahui Mike sebagai mantan detektif. 100.000 US dollar jika dirupiahkan hampir 1,5 miliar. Kalau dipikir-pikir uang sebanyak itu, kalau dibelikan nasi bungkus, Anda bisa makan 65 tahun, bro. Dengan rasa penasarannya, Mike pun pergi ke WC yang dimaksudkan oleh Joanna, dan Mike berhasil menemukan uang yang disembunyikan tersebut. Dengan kondisi Mike yang barusan saja di PHK dan masih memiliki banyak tanggungan seperti kredit mobil, kredit rumah, bayar tagihan listrik dan air, belum lagi mamuk ciu, ditambah lagi dengan biaya kuliah putranya yang akan segera mendaftar di Institut Teknologi Bandung
dan akhirnya Mike pun memutuskan untuk mengambil uang tersebut. Tanpa sadar, Mike telah terjebak dalam konspirasi pembunuhan kereta api. Bermodalkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dari Detektif Conan, yang dimana kita tahu Detektif Conan adalah detektif terhebat sampai saat ini, yang selalu memecahkan kasus hebat seperti kasus pembunuhan, penculikan, sampai kasus tali air sekalipun. Mike langsung menjumpai seorang kondektur yang sedang membersihkan gerbong untuk meminta bantuan bagaimana cara mengetahui penumpang yang akan turun di Cold Spring. Dan sayangnya kondektur tersebut tidak ingin banyak membantu dan hanya memberitahu setiap tiket terdapat zona yang dilubanginya. Ketika Mike berpikir untuk turun dan keluar dari kereta api tersebut, dia dihadang oleh seorang anak remaja dan lalu menyampaikan sebuah ancaman melalui isi amplop yang diberikan kepada Mike. Ternyata isi amplop tersebut adalah cincin pernikahan yang dipakai oleh istrinya, Karen. Yang berarti akan terjadi hal buruk pada keluarganya apabila Mike tidak menyelesaikan tugasnya. Setelah Mike menyadari hal tersebut, dia langsung meminjam ponsel teman komuternya yang bernama Tony untuk menelepon istri dan rekannya Murphy. Akan tetapi nomor telepon yang dituju tidak aktif. Mike diam-diam menulis pesan di koran bahwa keluarganya dalam bahaya untuk temannya yang sedang membaca koran bernama Wal, agar melapor ke polisi setelah dia turun dari kereta api. Joanna menelepon Mike dan memperlihatkan cara dia memusnahkan kakek tua Wal dari muka bumi dengan cara ditabrak bus pada saat ingin menyeberangi jalan untuk melapor kepada polisi. Sadis bener, ini kakek siapa lagi didorong? Mike semakin panik dan terjepit dengan situasi yang dihadapinya. Atas sedikit petunjuk yang diberikan oleh kondektur tersebut, Mike berhasil menemukan sebanyak 5 orang yang akan berhenti di Cold Spring. Dia mencurigai seseorang yang berpakaian serba hitam dan memiliki tato di leher. Panggil saja dia Bang Saipul, tidak pakai Jamil. Dengan kecurigaan Mike yang membabi buta, dia pun mengikuti Bang Saipul pindah ke gerbong belakang. Ternyata Bang Saipul mengetahui kalau dia sedang diikuti oleh seseorang dan siap-siap dengan kuda-kudanya. Ketika melihat Mike, Babang Saipul langsung memberikan bogem mentahnya. Mereka berdua pun bergulat layaknya seperti petarung MMA di dalam gerbong kereta api. Lanjut cerita ketika Mike menemukan mayat Bang Saipul yang disembunyikan di kolong gerbong. Seketika kaget saat Mike mengetahui Bang Saipul adalah seorang agen FBI. Melalui ponsel Bang Saipul, janda menelepon. Joanna menelepon dan menyampaikan bahwa orang yang ditandai Mike bukanlah Prince melainkan seorang FBI. Mike kaget serta menyadari jika dia menemukan orang yang bernama Prince maka akan langsung dibunuh. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Prince adalah saksi yang melihat serta memiliki bukti atas dugaan kejadian seseorang perencana kota yang mati bunuh diri. Dan kesimpulannya, Prince akan dimusnahkan dari muka bumi karena khawatir akan melapor kejadian sebenarnya kepada polisi di Cold Spring. Dan Joanna adalah dalang di balik semua kejahatan ini. Kembali lagi di mana Mike yang telah merusak panel listrik AC gerbong dan hanya menyisakan satu gerbong AC yang masih berfungsi sehingga semua penumpang harus disatukan dalam satu gerbong. Disinilah Mike dapat mengetahui si penjahat yang membunuh agen FBI. Tanpa menunggu waktu yang lama, Mike langsung mengajak duel si Black Panther. Dan tentu saja pertarungan epik tersebut dimenangkan oleh kakek Mike sebagai aktor pemeran utama film ini. Setelah selesai mengalahkan Black Panther, kakek Mike langsung bergegas menemui Prince, di mana beliau telah menyadari sosok Prince adalah seorang wanita remaja. Bangke, lagi asik dengar lagu dia. Tak tahu apa nyawanya dalam bahaya. Pada saat Mike bertemu Prince, Joanna pun langsung menelepon dan menyuruh kakek Mike untuk membunuh Prince. Namun kakek Mike adalah orang yang baik hati dan sekaligus tokoh utama film ini. Tentu saja beliau tidak akan membunuh Prince.
Kesal dengan keputusan Mike yang tidak akan membunuh Pran, Joanna pun langsung menyampaikan hasrat ingin membunuh semua penumpang dalam kereta api dan juga termasuk keluarga kakek Mike. Panik karena melihat masinis kereta api di depan telah dibunuh. Terlihat jelas maksud Joanna untuk membunuh semua penumpang adalah dengan membuat kereta api mengalami kecelakaan dengan kecepatan 70 km per jam yang akan menyebabkan roda keluar dari jalur dan terjungkal-jungkal. Adegan epik pun dimulai dengan ide sang kakek tua untuk memisahkan gerbong paling belakang bersama dengan Inspektur Ladur Singh agar semua penumpang dapat selamat. Setelah terjadinya kecelakaan yang amat dahsyat sehingga merenggut nyawa Inspektur Ladur Singh yang berhasil memisahkan gerbong, Mike memberi tahu kepada penumpang bahwa ini belum berakhir dan menyuruh semua penumpang untuk tetap di gerbong dan menutupi jendela dengan menggunakan koran. Kakek Mike berjanji kepada Pran untuk melindunginya walaupun keluarganya dalam bahaya. Di sini kita mengetahui Pran adalah nama palsu dari wanita bernama Sofia. Lalu Pran menceritakan semua kejadian yang menimpa seorang perencana kota yang bernama Ricky yang diberitakan mati bunuh diri. Yang kejadian sebenarnya ternyata Ricky mati dibunuh oleh 2 orang polisi dan mereka melemparnya dari lantai 35 agar dianggap bunuh diri. Saat itu Pran mendapatkan bantuan dari temannya agar dia membawa barang bukti dan menjadi saksi ketika bertemu Ejen Garcia FBI di Cold Spring, yang dimana Ejen Garcia ini adalah kenalan temannya si Pran. Tak butuh waktu lama, setumpuk aparat yang dipimpin oleh Kapten Dave Houghton yang datang membawa seluruh batalionnya yang dilengkapi alat tempur buatan pindad telah mengepung kakek Mike dan penumpang lainnya. Ini seakan-akan dan seolah-olah Mike lah yang telah menjadi penjahat, di mana Murphy mencoba untuk menyuruh Mike mengeluarkan beberapa penumpang dan sebagai gantinya Murphy akan masuk dan melakukan meeting internal di dalam gerbong bersama Mike dan beberapa penumpang lainnya. Setelah bergelut mulut, Mike mengetahui Murphy adalah salah satu polisi yang telah membunuh Ricky, sehingga mereka juga harus melakukan pertarungan MMA di mana Mike telah mengambil alat penanda untuk sniper menembak apabila melihat adanya ancaman dalam mode night vision. Talk, goddammit, talk! Friendly's engaged with the target. Watch, do you have a shot? Repeat, do you have a shot? Get a shot, take him out. Roger. Seketika pasukan polisi masuk ke dalam gerbong bersama Ejen Garcia FBI. Pran beserta penumpang lainnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan Mike pun dianggap sebagai pahlawan tanpa jasa. Setelah keluar dari gerbong, Mike dibantu istri dan anaknya yang telah diselamatkan oleh Ejen Garcia tersebut. Di akhir filem tampak melihat Mike yang sudah bergabung kembali di kepolisian dan mendatangi Joanna dalam kereta api untuk menangkapnya. I'm not sure what you think is going to happen here, Michael. Tamat. Kesan dalam film ini adalah penuh intelijen dan penasaran. Pesan yang disampaikan film ini adalah membeli asuransi itu penting dan jadilah orang yang baik, selalu lakukan perbuatan dan hal-hal baik walaupun dalam keadaan panik dan terjepit. Saya pamit undur diri, see you next video.